فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada hadis muttarib. Yang dimaksud dengan hadis muttarib ini apa? Ahmad. Hadis yang diriwayatkan dari al-Imam kita. Terus? Tidak mungkin disatukan. 6 hadis yang datang dalam bentuk yang berbeda-beda, terdapat perselisihan padanya yang tidak mungkin untuk dikuatkan salah satunya. Nah, tidak bisa dikuatkan, tidak bisa digabungkan. Nah, ini muttarib. Dan kemarin untuk muttarib telah kita lewati ada 5 syarat. Apa saja? Indak Jafar. Berdampak ada istilah berdampak. Perselisihan dalam hadis tersebut berdampak, maksudnya dampak apa? Perselisihan yang berdampak maksudnya al-ikhtilaf al-mu'athir. Maksudnya mu'athir di sini apa Zaid? Berdampak pada kesahihan atau kedhaifan hadis. Adapun ikhtilaf yang tidak memiliki dampak, perbedaan hukum. Contohnya apa? Apa contohnya Zakaria? Nah, ada ikhtilaf hadis dilewatkan. Nah, ada ikhtilaf perawi-perawinya. Tapi semuanya thiqat. Ini tidak berdampak. Walaupun ada ikhtilaf, nah, tapi tidak berdampak. Kenapa? Karena semua kemungkinan jatuhnya pada seorang yang thiqah. Ini maksudnya. Jadi syarat pertama, wujudul ikhtilaf al-mu'athir. Jadi ikhtilaf tersebut memang berdampak pada perbedaan hukum dalam hadis antara apa? Maqbul dan mardud. Dan tidak bisa ditentukan mana yang kuat. Nah, ini jadinya apa? Dihukumi muttarib, dihukumi lemah. Yang kedua, jalan keluarnya sama. Maksudnya yaitu makhraj dari hadis tersebut sumbernya sama. Kalau sumbernya berbeda, tentunya apa? Kita katakan hadisnya memang berbeda, ya kan? Sehingga ya ditetapkan dua-duanya. Yang ketiga, apanya? Yaitu bentuk khilafnya memiliki kesamaan. Tayyib. Dalam artian apa? Khonifillah. Perselisihan yang ada,
dari sisi bentuk sama. Misalnya, dari sisi akhir sanad, apakah berakhir sampai Nabi ataukah berakhir sampai apa? Sampai sahabi saja. Ini maksudnya. Tidak misalnya yang satu diriwayatkan khilafnya pada perawi di tabaqat tabi'in. Kemudian yang satunya lagi datang dari riwayat yang jauh dari tabaqat itu. Nah, ini khilafnya kan berbeda, ya tidak? Khilafnya bentuk khilafnya berbeda, maka tidak dikatakan muttarib. Tapi misalnya bentuk ikhtilaf yang sama, misalnya terjadi ikhtilaf pada tabaqat tabi'in. Di situ perawinya terjadi ikhtilaf. Jadi ini bentuk ikhtilafnya sama. Kemudian yang keempat, bersamaan dengan samanya bentuk ikhtilaf tersebut dia tidak bisa dijamak. Bersamaan dengan samanya bentuk ikhtilaf tidak bisa dijamak. Tidak bisa digabungkan. Taib. Kemudian yang terakhir apa? Sebagian dari sisi khilaf dalam hadis dari hadis-hadis yang terdapat dengan kemudian Taib, bahwasanya sebagian bentuk ikhtilaf tersebut yang ada pada hadis termasuk apa? Khilaf yang menjadikan suatu hadis didaifkan, dinyatakan mu'al. Tapi kalau ikhtilafnya tidak menjadikan hadis didaifkan, maka tidak masalah, ya kan? Taib. Kita lanjutkan. Kemarin Ibnu Katsir mengatakan wa huwa ay yakhtalifa ar-ruwatu fihi ala syaikhin bi'ainihi aw min wujuhin ukhar muta'adilah la yatarajjahu ba'daha ala ba'din. Yang tidak mungkin untuk dirajihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Dan telah kita lewati 5 syarat yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan penelitian mereka. Qala wa qad yakunu taratan fil isnad wa qad yakunu fil matan. Sekarang tentang apa? Tentang jenis muttarib. Itu terkadang ittirab itu pada sanad, terkadang ittirab pada matan. Taib. Taratan fil isnad min rawin aw aktsar. Min rawin aw aktsara min rawin. Yakhtalifu alaihim fi isnadi wa yakunu madarul asanidi alaihim. Waqad yattaribu ar-rawi fi hadithihi al-fard wa la takunu lahu illa tariquhu al-munfaridah. Baik itu perselisihan dari seorang rawi atau lebih yang sanad diperselisihkan atas mereka. Dan poros hadis, poros sanad itu apa? Atas mereka, yaitu pada perawi yang diperselisihkan ini, mereka yang menjadi poros sanad. Yang dari mereka itu nanti akan apa? Akan bercabang perawi-perawi yang lain. Terkadang seorang perawi ikhwanifillah yattarib, yaitu guncang dalam periwayatan hadis fard, hadis yang dia riwayatkan sendirian. Wala takunu illa tariquhu al-munfaridah, dan tidak ada kecuali jalan dia sendirian. Wa yata'allaqu hadza khassatan biman khaffa dhabtuhu wa rubbama kana mawsufan 'inda al-a'immati bi annahu muttaribul hadits. Dan yang seperti ini khanifillah berhubungan secara khusus dengan orang yang dhabtnya tidak terlalu kuat, khaffa dhabtuhu. Jadi dhabtnya kemampuan untuk menguasai hadis dan hafalannya itu tidak kuat. Bahkan terkadang dia disifati di sisi para imam dengan muttaribul hadis. Maksudnya apa? Dia kalau meriwayatkan tidak kokoh. Kadang fulan, kadang besok lagi fulan tidak kokoh.
Nah, tidak mantap dalam meriwayatkan dari seorang guru, maka dikatakan muttaribul hadis. Maka seorang juga jangan muttarib kalau sudah menjawab, sudah jangan muttarib, jangan goncang. Baik. Ini juga bagus ya khanifillah untuk diterapkan. Misalnya, dalam menjawab atau yang lainnya, pikir dulu baru dijawab sehingga tidak goncang jawabannya. Tidak nebak-nebak. Qala wa qad yakunu hukmul imami 'ala tariqil fardiyah bi annaha muttaribatun liwujudi ikhtilalin fi isnadihi ka tashifi rajulin aw jahalatihi aw istihalati riwayatihi amman rawa anhu wa likulli naw'in amthilah. Taib. Dan terkadang seorang imam ikhwanifillah menghukumi atas suatu jalan yang satu, tarik fardiyah, bahwasanya itu muttaribah. Gimana satu jalan kalau dikatakan muttaribah? Karena adanya cacat pada sanadnya. Seperti misalnya terjadi tashifu rajulin, yaitu salah dalam menyebutkan. Harusnya Umar, dia meriwayatkan dengan Umar. Ini kan sudah tashif, ya, keliru ya saja. Harusnya Amr, dia tulis Umar. Terjadi tashif. Au jahalatihi, atau kemajhulan perawi, atau ketidakmungkinan riwayat dia itu dari orang yang dia meriwayatkan darinya. Tidak mungkin ini misalnya fulan meriwayatkan dari Alan. Kenapa? Karena tidak pernah bertemu. Atau karena zamannya sudah jauh berbeda. Dan untuk masing-masing jenis itu ada contohnya. Faqad qala Daruqutni fi haditsin fi ilalihi huwa muttaribun la ahkumu fihi bi syai'. Dan Daruqutni pada suatu hadis di dalam ilal beliau mengatakan huwa muttarib. Perawi itu muttarib. Aku tidak menghukumi padanya dengan sesuatu pun, dalam artian ditinggalkan, maksudnya tidak diambil sudah. Waqad yakunul muttaribu wa yuzadu bayanu tirabihi bid'afi rawihi wa rubbama rajjaha ba'du wujuhihi wa min amthilatihi al-awwal fi ilal Daruqutni wa su'ila an hadits Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam yunadi munadin yaumal qiyamah liyakum khusama'ullah wa humul qadariyah. Dan terkadang khanifillah waqad yudhkarul muttaribu wa yuzadu bayanu tirabihi bid'afi rawihi. Dan terkadang muttarib itu disebutkan dan ditambahkan penjelasan tentang ittirabnya dengan sebab dhaifnya perawi. Jadi terkadang untuk menjelaskan ittirab suatu hadis dengan menjelaskan dhaifnya perawi. Karena satu hadis perawi ini meriwayatkan dalam banyak bentuk, padahal hadisnya satu. Dan terkadang khanifillah sebagian ulama menguatkan sebagian bentuk riwayat yang ada. Cuman kalau sudah ditarsih berarti keluar dari Keluar dari Ahmad. Kalau sudah bisa ditarjih, keluar dari ittirab. Kalau sudah ditarjih, baik itu dhaif atau sahih atau hasan, itu kan berarti keluar sudah dari hukum ittirab. Sekarang contoh dalam ilal Daruqutni, perhatikan hadits Ibnu Umar dari Umar. Lafadznya yunadi munadin yaumal qiyamah liyakum khusama'ullah wa humul qadariyah. Tayyib, pemanggil-memanggil pada hari kiamat, para musuh-musuh Allah hendaknya berdiri, dan mereka adalah qadariyah.
Perhatikan, Daruqutni mengatakan huwa haditsun muttaribul isnad. Ini hadits yang isnadnya muttarib. Yarwihi Baqiyah ibn al-Walid an Habib ibn Umar al-Ansari wa huwa majhul. Baqiyah ibn al-Walid an Habib ibn Umar, dia majhul. An abihi an ibn Umar, an Umar. Wa qila aidan an abihi an rajulin minal ansar an ibni Umar an Umar. Berarti ada tambahan siapa? Rajulin minal ansar, ya kan? Terkadang an abihi an ibni Umar, kemudian di riwayat yang lain an abihi an rajulin minal ansar an ibni Umar. Wa rawahul Muharibi an Abi Sulaiman at-Taimi wa huwa majhul. Wa qala Dirar ibn Surat anil Muharibi an Abi Sulaiman at-Taimi wa wahima. Naam. Thumma qalu an Umar ibn Habib al-Ansari an abihi an ibn Umar an Umar. Taib. Tadi kalau di atas apa? Habib ibn Umar al-Ansari. Sekarang Umar bin Habib al-Ansari. Wa qalu man qala Habib bin Umar asah. Nah ini ada riwayat Umar bin Habib, kemudian Habib bin Umar. Daruqutni mengatakan perkataan orang yang mengatakan Habib bin Umar itu lebih sahih. Wa huwa majhul, dan dia seorang yang majhul. Wal haditsu ghairu tsabit, dan hadits tidak tsabit. Kenapa? Karena apa? Hadits tidak tsabit. Alasannya apa? Daruqutni. Alasannya haditsnya muttarib. Muttarib karena apa? Sanadnya tidak jelas, sanadnya goncang seperti ini. Kadang meriwayatkan dari Habib bin Umar, nah dari bapaknya, dari Ibnu Umar. Terkadang dari bapaknya dari Rajulin min Ansar dari Ibnu Umar. Terkadang meriwayatkan dengan nama Umar bin Habib. Nah ini muttarib. Dan kalau toh itu Habib bin Umar sudah bisa dikuatkan, yang benar Habib bin Umar, tetap tidak bisa hadis diterima. Kenapa? Karena Habib bin Umar majhul. Contoh yang lain dalam Ilal Daruqutni juga. Wasu'ila an hadits Muhammad ibn al-Hanafiyah an Ali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara rajulan shalla ila rajulin an yu'ida shalah. Baik, maksudnya apa ini? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara rajulan shalla ila rajulin an yu'ida shalah. Maksudnya bagaimana, Abah Zaid? Maksud hadis dulu. Rasulullah SAW memerintahkan kepada seseorang untuk sholat bersama orang lain ketika mengulangi sholat. Hah? Gimana aja dia maksudnya apa? Amar rajulan shalla ila rajulin an yu'ida shalah. Rasulullah memerintahkan kepada seseorang untuk mengulangi seseorang itu untuk mengulangi sholat. Kenapa? Karena belum manis dia sholat. Apa Mat? Untuk Rasul memindahkan pada laki-laki ini untuk mengulangi sholatnya. Lah ya, kenapa? Itu kan cuma an yu'ida shalah ya. Amar rajulan shalla ila rajulin, maksudnya gimana? Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seseorang laki-laki yang sholat menghadap kepada orang lain. Dia sholatnya menghadap kepada laki-laki lain. Jadi dia sholatnya menghadap ke orang untuk mengulangi sholatnya. Paham? Nah ini dibangun, kalau seandainya hadisnya sahih, dibangun di atasnya berarti kalau sholat menghadap kepada seseorang, sholatnya tidak sah. Paham? Cuman hadisnya bagaimana?
faqala huwa hadithun yarwihi Israil an Abdul A'la At-Taghlibi an Ibn al-Hanafiyah an Ali qala huwa wa Ismail Ibn Subayh an Israil wa khalafahuma Ubaidullah ibn Musa wa Ali ibn al-Ja'd. Tayyib. Farawayahu an Israil an Abdul A'la an Ibn al-Hanafiyah mursalan. Tayyib. Wa Abdul A'la muttanibul hadith wal mursal ashbah bis shawab. Perhatikan. Jadi terkadang Daruqutni memang menghukumi seorang perawi sebagai seorang yang muttarib, dalam artian dia tidak memiliki hafalan yang kokoh sehingga kalau meriwayatkan goncang. Abdul A'la di sini. Abdul A'la At-Taghlibi an Ibn al-Hanafiyah an Ali. Tayyib. Secara marfu'. Meriwayatkan secara marfu'. Tapi di riwayat yang lain diselisihi pada perawi yang lain. Diriwayatkan secara mursal. Dan Daruqutni mengatakan Abdul A'la muttanibul hadits dan mursal ashbah bisawab, yaitu mursal itu lebih dekat dengan kebenaran, yaitu maksudnya yang lebih kuat adalah riwayat yang yang mursal. Cuma didatangkan di sini contoh untuk ittirab dalam sanad. Tayyib, perawinya berarti, ya kan? Sekarang waqad yakunu fil matan, dan terkadang ittirab itu terjadi pada matan. Lakin qalla an yahkum al-muhaddithu 'ala al-hadits bil ittirabi bin nisbah ila ikhtilafin fil matni dunal isnad. Akan tapi sedikit seorang ahli hadis menghukumi suatu hadis dengan ittirab kalau dinisbahkan pada perselisihan dalam sanad. Karena perselisihan dalam matan. Karena matan ikhwani fillah diterima kalau sanadnya benar. Sanadnya sahih. Tapi karena matan itu adalah hasil dari dari rentetan jalur sanad yang sahih. Kalau jalur sanadnya sahih walaupun lafaznya berbeda-beda bisa jadi jalan keluar, ya tidak, bahkan saling melengkapi. Satunya mungkin meriwayatkan dengan secara global, kemudian terkadang dia meriwayatkan secara terperinci dan seterusnya. Tapi kalau pada sanad ada perselisihan, baru ini yang menjadikan hadis bisa dihukumi lain. Makanya sedikit kalau sekedar matannya terjadi ittirab tanpa melihat sanad. Ini sangat sedikit. Penerapannya di kalangan ahli hadis. Qala walahu amthilatun katsiratun yatulu dzikruha wallahu a'lam. Dan Mutanib memiliki contoh yang banyak, yang panjang untuk menyebutkannya. Tayyib, perhatikan catatan yang ada li ahli al-hadits fil haditsil muttarib nadratan. Ini penting. Ahli hadits pada hadits muttarib memiliki dua pandangan. An-nadratul ula min jihatil ittirab. Pandangan yang pertama dari dari arah ittirabnya. Fal ittirabu wahdahu mujibun li dha'fil hadits. Jadi ittirab itu sendiri mengharuskan hadisnya didhaifkan. Li'annahu dalilun ala adami dhabtir rawi. Kenapa? Karena itu dalil atas tidak adanya dhabt pada perawi. Padahal dhabt merupakan syarat Ahmad? Dhabt itu syarat utama sahihnya suatu hadis. Bahkan harus, kalau sahih adalah tamam dhabt yang sempurna. Qala Ibnu Daqiqil 'Aid al-ittirabu ahadu asbabid dha'f. Ini jelas. An-nadratu tsaniyah min jihati rawi. Ya, dari arah perawinya, ya, yang dilihat. Yang kedua, dari arah perawinya, farrawi imma an yakuna fi martabatil qabul awil i'tibar awit tark. Ya, perawi
mungkin ya derajatnya kemungkinan ini derajat qabul, yaitu diterima. Nah, diterima hadisnya, yaitu apa? Sahih atau hasan, ya kan? Wal awil i'tibar, maksudnya apa awil i'tibar? Derajat seorang perawi pada derajat i'tibar, maksudnya Dan dia bisa dikuatkan dengan adanya. dia secara sendirinya adalah apa? Dhaif, ya tidak. Tapi masih bisa apa? Dijadikan penguat untuk yang lain. Ya, ini i'tibar. Bisa menguatkan dan bisa dikuatkan. Kemudian yang ketiga derajat at-tark. At-tark ya memang hadisnya ditinggalkan. Nah, dia tidak bisa dikuatkan sama sekali. Ini secara singkat tingkatan-tingkatan apa perawi. Nah, fa in kana fi martabatil qabul thiqatun aw saduq. Fattaraba fil hadithi wa lam yadbathu. Nam du'ifa al hadithu li'adami dhabtihi lidzalika al hadithi bi'aini la lidha'fihi. Nah, maka apabila perawinya pada derajat qabul, thiqah atau saduq, kemudian dia meriwayatkan hadis secara muttarib, yaitu goncang, tidak dhabat terhadap hadis tersebut, maka hadis itu didhaifkan. Tapi hadis itu saja. Nah, dikarenakan apa? Ittirab dia dalam periwayatan bukan karena kedhaifan perawinya, paham? Perawinya sendiri apa? Dia seorang yang makbul. Tapi pada hadis tertentu dia meriwayatkan secara goncang. Qala wa in kana rawi fi martabatil i'tibar, yani al-dha'iful munjabir. Nah, derajat i'tibar dhaif yang masih bisa diangkat. Fattaraba fil hadits, dha'ifal hadits li amrayn, li dha'fi rawihi wal ittirabi fihi. Nah, jelas ini. Jadi kalau perawinya dhaif tapi menjabir, dia meriwayatkan muttarib, maka hadis didhaifkan karena dua sebab. Karena kedhaifan perawi sendiri, juga karena ittirab dalam riwayat. Kemudian wa in kana rawi fi martabatit tark ad-dha'if alladhi la yanjabir fattaraba fil hadits dha'if al-hadits dha'fan shadidan li amrayn li shiddati dha'fi rawihi wal ittirabi fihi. Paham? Jadi kalau dhaifnya sampai derajat matruk, maka hadis juga dilihat dari dua sisi, ittirab kemudian dhaif yang parah padanya. Nah, ini berhubungan dengan muttarib. Adapun tanbihat, ada 3 tanbihat insyaallah. Kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.